Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang bagaimana memaksimalkan konfigurasi point to point dengan menggunakan Airgrid M5 HP Ubiquiti. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Ada yang menanyakan bagaimana kalau misalkan menangani naik turun sinyal strength gitu ya, kemudian bagaimana memaksimalkan throughputnya, kemudian bagaimana untuk supaya perangkat itu kinerjanya itu efektif dan sebagainya, banyak sekali. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit ada beberapa tips yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita aplikasikan atau implementasikan di pemasangan anten point to point merek Ubiquiti. Oke, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, pastikan firmware yang digunakan oleh teman-teman itu terbaru atau terupdate begitu ya. Nah, di sini untuk mengupdate firmware-nya itu bisa pastikan bisa dilihat di sistem ya. Di sistem itu ini adalah anten saya yang di sisi klien itu sudah menggunakan firmware-nya versi XW V630. Ini adalah yang terbaru. Ya, untuk yang power beam sama LED beam itu juga sama menggunakan XW V630. Ini adalah yang terbaru. Jadi pastikan dulu firmware-nya itu terupdate ya. Bagaimana untuk mengupdate firmware-nya? Bisa di browse di sini atau kita bisa download dulu secara offline di situsnya Ubiquiti. Itu nanti setelah download nanti bisa langsung di-upload di sini begitu ya. Itu ya tip yang pertama untuk memaksimalkan anten kita. Kemudian untuk tip yang kedua adalah pointingnya antara anten ke anten itu pastikan memang benar-benar los dan pastikan itu sudah benar-benar maksimal mengarah antara satu dengan anten yang lain. Karena kalau misalkan ini bermasalah atau kena angin atau kena geser dan sebagainya, maka sinyal kita akan menjadi down atau sinyal kita bahkan menjadi hilang gitu ya. Ini pastikan pointingnya memang benar-benar akurat. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah area Fresnel atau Fresnel zone itu harus benar-benar bebas dari hambatan atau halangan gitu ya, entah itu gedung ataupun pohon begitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Fresnel itu kadang teman-teman mengabaikan, teman-teman beranggapan bahwa untuk point to point itu hanya loss antara dua anten saja, tetapi Fresnel zone itu berada pada area elips di antara dua anten. Jadi ada elips di sini ya. Nah, di sini ini adalah Fresnel zone. Artinya kalau misalkan ada halangan di sini, padahal antennya kan ada di sini ya. Tapi kalau ada halangan di sini, ini masih menghalangi Fresnel zone. Jadi ini sebaiknya towernya agak ditinggikan ke atas sini sehingga menghalang di area Fresnel zone ini bebas gitu ya. Nah, itu adalah tips yang ketiga, harus bebas halangan di Fresnel zone-nya. Tips yang keempat adalah perhatikan interferensi dari frekuensi lain. Nah, teman-teman di sini ketika menggunakan anten itu kan awalnya memilih ya mau menggunakan device yang menggunakan frekuensi 2,4 atau menggunakan frekuensi yang 5,7. Nah, itu adalah tergantung dari budget juga ya, budgetnya dari teman-teman seperti apa, karena yang 5,7 biasanya agak lebih mahal daripada yang 2,4. Cuma yang perlu saya tekankan di sini bahwa anten yang 2,4 itu kalau di perkotaan sudah interferensi frekuensinya itu sangat luar biasa tinggi gitu ya. Itu nanti akan menimbulkan menurunnya kinerja dari device kita. Jadi sebaiknya kita gunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi, yaitu frekuensi 5,7. Meskipun di seperti kota-kota besar itu di Jakarta, Surabaya dan sebagainya, untuk frekuensi 5,7 itu sebenarnya sudah masuk kategori yang interferensinya cukup tinggi. Tetapi itu sudah lebih baik daripada kita menggunakan yang 2,4. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk pemilihan antennya. Kemudian tips yang berikutnya, pengaturan band frekuensinya. Band frekuensi itu adalah channelnya. Ya, band frekuensi itu adalah channelnya. Kalau kita tahu di 2,4, frekuensi 2,4 kalau kita setting itu kan ada pengaturan channel-channelnya ya. Karena 2,4 itu kan tidak pas 2,4, tetapi ada 2,40 sekian, ada 2,40 sekian dan seterusnya.
Nah, itu adalah channel-channelnya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, dan seterusnya sampai dengan channel 14. Ini kalau di frekuensi 2,4. Nah, ini juga harus diperhatikan, karena kalau ketika kita memiliki 2, 3, 4 anten yang berdekatan sebagai access point, katakanlah di satu tower gitu ya. Di tower itu banyak anten misalkan. Sama-sama 2,4 misalkan. Anten yang ke sana, ke sini dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan channelnya tidak diperhatikan, maka nanti bisa jadi interferensinya sangat tinggi, akan mengganggu satu anten ke anten yang lain. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar untuk memilih channel atau band frekuensinya, ya. Ini juga berlaku untuk frekuensi yang 5,7. 5,7 itu band frekuensinya itu juga bisa dipilih. Nah, seperti yang ada di contoh ini ya, band frekuensinya kalau kita lihat channel 5,7 itu ada 5,735, ada 57, berapa dan seterusnya itu ya. Nah, ini ada beberapa channel atau band frekuensi yang bisa kita gunakan yang sekiranya tidak berbenturan satu dengan yang lain. Nah, maksudnya berbenturan itu kalau misalkan teman-teman menggunakan 5745 ini ya, ada 3 atau 4 anten di situ dalam satu tiang tower begitu ya, sama-sama menggunakan 5745, maka ini akan terjadi interferensi juga ya. Sebaiknya ini menggunakan band frekuensi yang berbeda. Jadi kalau yang di 2,4 untuk ini adalah channel-channelnya, channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Nah, channel 1 itu aman ketika berdampingan dengan channel yang 6. Channel 6 juga aman ketika berdampingan dengan channel 11. Jadi kalau misalkan kita punya anten di satu titik, di satu tiang, itu sebaiknya channelnya itu dipisah. Satu menggunakan channel yang channel 1, yang satunya channel 3, yang channel 6, kemudian yang satunya lagi channel 11. Jangan sampai 3 anten ini nanti channelnya 1, 2, 3 gitu. Karena 1, 2, 3 itu saling overlapping. Kalau kita lihat di gambarnya seperti ini ya. Nah, ini channel yang fungsi dari pengaturan band frekuensi. Tips yang berikutnya yang bisa kita gunakan adalah pengaturan antena sama pengaturan air mag. Itu adalah tips yang ke-6. Nah, pengaturan antena di sini kalau diperhatikan, kalau misalkan kita menggunakan Airgate M5HP di pengaturan antena di sini, ini. Nah, ini juga akan berpengaruh ya. Karena ini terkait dengan lebar data yang akan ditransfer, akan dibawa dari access point ke workstation-nya. Kalau kita menggunakan feed, kalau saya biasanya menggunakan yang feed only 1.1.6 dBi. Nah, ini untuk ketika saya bermasalah, tetapi ada pengaruhnya juga untuk device-nya ya. Ketika saya tidak bermasalah, artinya dengan konfigurasi minimal itu sudah bagus sinyalnya dan sudah throughputnya juga bagus, saya tidak rubah-rubah ini. Tapi ketika nanti sinyalnya masih lemah, masih kecil, saya maksimalkan dengan cara menggunakan feed only. Kemudian powernya di sini kalau kita menggunakan yang 23 dBi itu kan hanya powernya hanya maksimal 13 dBm ya. Power ini adalah power yang akan dikirimkan ke atas ke feednya itu ya. Nah, kalau saya menggunakan yang feed only 1x1, ini powernya bisa sampai 25 dBm. Artinya ini jangkauannya akan semakin jauh. Ini adalah tips yang ke-6. Tips yang ke-7 adalah dengan cara mematikan atau mendisable fungsi dari air mag-nya. Di sisi access point itu air mag-nya jika diaktifkan, jika kondisinya bagus, sinyalnya bagus, tidak masalah kita menggunakan fitur air mag. Tapi ketika sinyalnya naik turun, ada kalanya sinyal itu naik turun ya. Bisa jadi yang kita dapatkan saat ini misalkan minus 60 dBm misalkan, tapi tiba-tiba naik menjadi 80 dBm, kemudian bagus lagi menjadi 65 dBm, kemudian naik lagi jadi 70. Nah, naik turun begitu ya. Nah, supaya ini stabil, karena kalau naik turunnya ini juga akan berpengaruh pada throughputnya nanti. Supaya ini stabil, teman-teman bisa mencoba, tidak ada salahnya kalau misalkan fitur air mag-nya itu tidak digunakan. Nah, ini kalau saya sih cukup efektif ya untuk meredam naik turun sinyal gitu ya, dengan mematikan fitur air mag-nya. Toh ketika
kita sudah selesai setting, airbag itu juga kita tidak lihat kan. Yang penting koneksi ping time-nya bagus dari klien ke access point-nya, kemudian throughput-nya juga bagus. Yang kita harapkan kan itunya saja. Nah, itulah tips atau trik bagaimana kita memaksimalkan konfigurasi point to point dengan menggunakan Airgrade M5 HP. Jika ada kesalahan atau kekeliruan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih berpengalaman dari saya, silakan share di kolom komentar saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.